segala masa. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Diakon Stefanus setelah ditangkap dihadapkan kepada Mahkamah Agama Yahudi. Di situ Stefanus yang dipenuhi Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka ia berseru, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Putra Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah para anggota mahkamah, dan sambil menutup telinga, mereka serentak menyerbu Stefanus. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan mantel mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Dan sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Segala dewata sujud menyembah Allah. Tuhan adalah Raja, Ia Maha Tinggi di atas seluruh bumi.
Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendengar suara yang berkata kepadaku, "Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upah untuk membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota yang turun dari surga, dari Allah. Aku mendengar pula suara yang berkata, Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah," dan siapa saja yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah." Siapa saja yang haus, hendaklah ia datang, dan siapa saja yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ia memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu, dan hatimu akan bersuka cita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja ku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku.
Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku pun telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau Anda ditanya, menurut Anda, apa bedanya orang yang baru menikah dan orang yang sudah lama menikah? Dan apa bedanya orang yang punya anak kecil dan punya anak yang sudah dewasa? Kira-kira bedanya apa? Kalau orang baru menikah dan orang baru punya anak kecil, pasti ada keinginan untuk cepat pulang ke rumah. Karena ingin bertemu dengan pasangannya, karena ingin bertemu dengan anaknya. Ya atau tidak? Kalau baru menikah dan punya anak yang masih kecil, pengen cepat ketemu dengan anaknya. Apalagi kalau anaknya lucu, imut-imut begitu ya. Tapi kalau sudah nikah, sudah lama, punya anak sudah gede, pertanyaannya apakah juga pengen cepat-cepat pulang? Kalau pas nongkrong bersama begitu diajak pulang, jawabannya, "Sik toh, ngopi dulu. Duduk-duduk dulu tenang, santai, di rumah yang enggak ada apa-apa." Padahal di rumah sudah ada istri dan anaknya yang nunggu. Tapi jawabannya demikian. "Sik toh, sak kopian sik." Begitu juga anak-anak kalau kecil sama dewasa bedanya begitu. Begitu anak-anak itu beranjak dewasa, berusaha untuk menjauh dari orang tuanya. Kalau diajak pergi susahnya minta ampun. Padahal dulu ketika masih kecil, ditinggal aja nangis. Dan inilah yang terjadi dalam hidup kita, menjadi pertanyaan yang bisa kita refleksikan dan kita renungkan dalam hidup ini. Kenapa hal itu terjadi? Apa yang membuat hal itu terjadi? Dan kita semua mengalami itu, tidak perlu dikatakan, kita semua mengalami itu, kita semua merasakan itu. Pertanyaannya, kenapa hal itu terjadi dan apa sebabnya hal itu bisa terjadi? Kok bisa orang itu pengen cepat pulang? Setelah itu kok nggak pengen cepat pulang? Kalau kita renungkan dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapat sebuah jawaban. Kenapa orang itu ingin cepat pulang? Karena ia memiliki perasaan bahwa ada bagian dari dirinya yang hilang, yang kurang. Maka dia ingin menemukan bagian itu dan menyatukan dengan dirinya. Suami kerja, istri kerja,
pengen cepat-cepat pulang kalau pengantin baru, karena ada bagian yang dari dirinya yang terpisahkan dan ingin disatukan. Orang tua dan anak yang masih kecil, yang imut-imut itu, begitu mereka terpisah, ada keinginan untuk terus bersatu, karena ada bagian dari dirinya yang hilang, sehingga harus ditambahkan dan disatukan, sehingga menjadi sesuatu bagian yang utuh. Inilah yang terjadi dalam hidup kita yang seringkali tak pernah kita sadari. Dan inilah yang sejatinya dikehendaki Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Tuhan itu adalah bagian dari hidup kita dan kita adalah bagian dari dirinya. Melalui rahmat sakramen baptis kita diangkat menjadi anak-anak Allah dan dijadikan satu bagian dengan dirinya. Dan dalam bacaan Injil hari ini dengan jelas kita mendengarkan bahwa Tuhan sendiri mengatakan, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku." Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa itu dikehendaki oleh Tuhan? Karena itu semua merupakan wujud kasih Tuhan dalam hidup ini. Menjadi pertanyaan bagi Anda dan saya, apakah kita juga memiliki keinginan seperti Tuhan? Keinginan untuk bersatu dengan Dia. Ataukah kita seringkali tak memiliki keinginan itu? Dan inilah yang harus kita tanyakan dalam hidup kita. Jangan-jangan kita mulai kehilangan keinginan untuk bersatu dengan Tuhan. Kenapa kehilangan keinginan untuk bersatu dengan Tuhan? Karena kita kehilangan perasaan bahwa kita adalah bagian dari dirinya. Ketika kita kehilangan perasaan menjadi bagian dari dirinya, seperti seorang anak yang beranjak dewasa, yang sudah tidak lagi mau dekat dengan orang tuanya dan lebih memilih teman-temannya, karena mulai kehilangan perasaan menjadi satu bagian. Ketika suami dan istri terus beranjak usia pernikahannya dan mulai kehilangan perasaan menjadi satu bagian, lalu kehilangan keinginan untuk senantiasa bersama. Dan inilah yang terjadi dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan. Perasaan menjadi satu bagian dengan Tuhan, menjadi satu kesatuan dengan Tuhan, inilah yang mulai memudar dari hidup kita. Oleh karena itu kita diajak oleh Tuhan untuk kembali menumbuhkan perasaan ini, menumbuhkan keinginan untuk bersatu dengan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Dan perasaan inilah yang harus kita terus pupuk, sehingga dalam hidup kita akan terus berusaha, berjuang untuk senantiasa bersatu dengan Dia, karena ada keinginan bahwa kita kehilangan bagian yang penting dari hidup kita, dan bagian itu adalah Allah sendiri. Tanpa perasaan ini, maka kita akan justru menjauh dari Tuhan. Kata-kata kita seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita wujudkan. Kita ini adalah murid Tuhan, kita harus begini, harus begitu, harus begini. Tetapi kenyataannya yang terjadi justru sebaliknya. Kenapa? Karena kita tidak bersatu dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mulai pupuk kembali. Kita mulai tanamkan kembali dalam diri kita kesadaran bahwa kita adalah bagian yang tak terpisahkan dari Tuhan. Perasaan bahwa kita adalah bagian dari Allah, seperti halnya Allah yang senantiasa memiliki keinginan untuk bersatu dengan kita. Maka dengan perasaan itu kita akan bersatu dengan Tuhan selalu dalam hidup ini. Dan ketika kita memiliki keinginan untuk bersatu dengan Tuhan, maka akan memudahkan kita untuk mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita seringkali tak mampu merasakan
dan tak mampu untuk mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan karena kita justru terpisah dari Tuhan. Seringkali yang kita lakukan justru bertolak belakang dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka mari bersama-sama kita wujudkan keinginan Tuhan untuk senantiasa bersatu dengan kita. Dan kebersatuan kita dengan Tuhan akan memampukan dan memudahkan Anda dan saya untuk menjadi murid Kristus yang sejati, yang senantiasa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup Anda dan hidup saya sehari-hari, membawa damai, membawa sukacita, membawa pengampunan bagi semua orang. Senantiasa memberikan yang terbaik bagi semua orang tanpa terkecuali. Bukan justru memandang rendah orang lain, merasa bahwa diri paling hebat, merasa bahwa diri paling tahu dan segalanya. Bukalah hati Anda, bukalah diri Anda, agar Anda menanamkan perasaan bahwa Anda adalah bagian dari Allah. Dan bagian dari Allah inilah yang akan mendorong Anda untuk senantiasa memiliki keinginan dekat dan bersatu dengan Tuhan. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita. Setelah disegarkan dengan sabda Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepada